Oke, baik ibu-ibu semuanya, masih semangat tentunya ibu-ibu ya. Iya, terima kasih luar biasa ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu. Tinggi sehat dan cerdas harus dimulai dari sejak anak masih di dalam kandungan ibu-ibu. Untuk menunjukkan bagaimana ibu bisa memiliki kehamilan yang sehat, kita akan menonton film ya. Kita akan buka filmnya ibu-ibu. Ibu-ibu tolong perhatikan ya semuanya. Iya, ibu-ibu semuanya sudah melihat film tadi ya. Iya. Ibu-ibu, apa yang ibu ingat dari film tadi? Apa ibu-ibu? Iya, betul. Pentingnya gizi kepada bayi. Terus selanjutnya ibu. Iya, 1000 hari pertama kehidupan, memang itu judul filmnya Bu ya. Ya, jadi ibu-ibu semuanya, mari selanjutnya kita buka dulu Flipkart ya, Flipkart yang ada di depan. Coba kita perhatikan. Coba Ibu Sinta, coba bacakan dulu ya. Ini merupakan dampak kekurangan gizi kepada anak. Coba Ibu Sinta. Kepada keluarga dulu Ibu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya saya minta Ibu Purmar dulu tentang bayi. Iya betul, mengalami gangguan lah itu Bu ya. Ya, selanjutnya saya akan bacakan ibu-ibu. Selanjutnya anak ya, gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya, remaja kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah, dewasa gangguan kesehatan pendidikan rendah, terbatasnya pilihan kerja. Kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil akan berpengaruh terhadap berat badan bayi saat lahir. Bayi sehat akan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat, tumbuh jadi anak yang cerdas dan tinggi sesuai usianya. Anak yang sehat akan berprestasi di sekolah dan mampu mencari pekerjaan yang layak ketika dewasa. Jadi ibu-ibu, semuanya perlu kita ketahui bahwa kondisi kehamilan ibu dan kesehatan saat bayi dan balita menentukan masa depan anak. Itu yang kita lihat tadi di sini ya. Bayi yang lahir dari keluarga yang tidak memperhatikan kecukupan gizi ya, kecukupan gizi dan kesehatan ibu selama hamil, akan tentunya anak itu akan lahir sebagai bayi dengan berat badan yang rendah ataupun berat badan yang kurus, kira-kira demikian, bayi ataupun bayi kecil. Ibu-ibu semuanya, jika tidak diatasi dengan baik ataupun gizi yang baik, tentunya bayi akan tumbuh menjadi balita yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Kalau daya tahan tubuh lemah ataupun yang rendah, tentunya anak tersebut akan mudah sakit, akan mudah terserang penyakit ataupun virus-virus ataupun bakteri-bakteri yang lain. Berpotensi stunting tadi sudah kita baca Bu ya. Ketika tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya, itu arti stunting. Artinya itu pertumbuhannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, baik ibu-ibu, kurangnya kecerdasan kepada anak-anak. Ini juga pengaruhnya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu saat menjadi anak sekolah juga kemampuan belajarnya tentunya akan terganggu. Maksudnya di situ ibu, terganggu, prestasinya di sekolah akan rendah. Kenapa rendah? Karena belajar tidak bisa fokus, susah kali untuk fokus. Dan biasanya tidak mampu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Biasanya
Kalau sudah tamat SMP itu pun yang sudah dipaksa-paksakan udah jago itu. Kenapa? Karena tidak bisa fokus untuk belajar. Jadi ibu-ibu, saat dewasa juga nanti si anak ini pastinya tidak mampu memenuhi ataupun tidak mampu mencari pekerjaan yang layak kepadanya sendiri, sehingga penghasilannya juga akan rendah. Jadi penghasilannya juga rendah. Kenapa? Karena tidak bisa tadi menemukan pekerjaan yang layak. Ketika berkeluarga juga tidak akan mampu memenuhi kebutuhan makanan. Kenapa? Karena penghasilan rendah tadi tentunya makanan-makanan yang bergizi akan susah didapatkan, dan layanan kesehatan bagi keluarganya juga tidak akan bisa ditemukan. Itu makanya selagi masih ada kesempatan dan waktu, mari kita perhatikan kita perhatikan gizi kepada ibu dan juga bayi yang masih dalam kandungan. Jadi ibu-ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih ataupun terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah memberikan pendapat tadi ataupun yang sudah menjawab tadi. Baik, kita semuanya saya akan pandu, kita berikan tepuk hebat buat ibu-ibu tadi. Ayo, tepuk hebat, 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 hebat. Ya, terima kasih ibu-ibu semuanya, luar biasa dan hebat-hebat. Mari selanjutnya ibu-ibu, kita akan melihat flip card kedua ibu-ibu. Ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Sejak dari kehamilan, kelahiran, bayi, anak. Ini merupakan 1000 hari kehidupan. Jadi dimulai dari kandungan sampai usia yang kedua tahun adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak, karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Iya, apa yang perlu kita lihat di sini adalah ibu-ibu sekalian, adalah bahwa begitu pentingnya makanan ataupun gizi selama 1000 hari kehidupan. Ini adalah inti dari film tadi yang sudah kita tonton tadi ibu-ibu, bahwa begitu pentingnya makanan ataupun gizi, asupan gizi kepada bayi yang masih dalam kandungan. 1000 hari pertama kehidupan adalah 9 bulan di dalam kandungan sampai kelahiran dan nifas masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 bulan. Masih fokus tepatnya 2 tahun. Masa ini adalah masa yang sangat rentan bagi ibu dan juga anak. Makanya perlu kita perhatikan asupan gizinya ibu-ibu. Perlu kita perhatikan asupan gizi kita. Gangguan kesehatan terhadap ibu dan anak di masa ini akan sangat mempengaruhi masa depan anak-anak itu tadi ataupun anak kita tadi. Akan sangat mempengaruhi masa depan. Makanya kalau bisa diaturlah gizinya ibu-ibu. Pertumbuhan sesuai umur, anak normal, anak wasting kurus, anak stunting tinggi tidak sesuai dengan umur, anak gizi kurang, berat badan tidak bertambah ataupun stagnan begitu saja. Jadi ibu-ibu kita harus perhatikan ini ibu-ibu. Selanjutnya topik kesehatan dan gizi juga akan tetap kita bahas. Oleh karenanya ibu-ibu semuanya tetap diminta untuk membawa buku pintar yang sudah ibu-ibu pegang, yaitu tentang kesehatan ibu dan gizi. Buku pintar harus selalu dibawa dalam setiap pertemuan ibu-ibu. Kenapa? Karena bahan bacaan ataupun yang kita diskusikan selama kita membahas ibu hamil dan bayi tentunya itu ada di dalam semua.
Makanya kalau kita meninggalkan buku tersebut, bagaimana kita tahu apa yang akan kita bahas? Bagaimana kita tahu apa yang akan kita pelajari kalau kita tidak membawa buku tersebut? Oleh karenanya ibu-ibu semuanya, mari tetap bawa buku pintar itu di setiap pertemuan kita ibu-ibu ya. Oke, baik ibu-ibu, terima kasih. Ini yang dapat saya sampaikan.